Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, diambilnya nyawa dari jasad kita tidak memakai perasaan, dan kita semua pasti merasakan kematian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Lalu yang mencabut nyawa kita nanti adalah malakul maut, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Lalu bagaimanakah cara malaikat maut mencabut nyawa kita? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sifat dari malakul maut yang pertama adalah bahwa dia tidak akan mengabarkan kepada kita kapan dia akan tiba. Kemudian sifat yang kedua adalah bahwa malakul maut tidak pilih-pilih manusia yang akan dicabut nyawanya. Dengan kondisi itu sudah pasti setiap dari kita saat ini sejatinya sedang menunggu giliran kapan nyawa kita akan dicabut. Sehingga kadang muncul rasa gelisah, rasa cemas, dan rasa takut karena kita merasa belum siap meninggalkan dunia ini, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan sayangi di dunia ini. Lalu bagaimanakah cara supaya kita tidak gelisah? Mari kita mencari caranya melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh karena itu, jika ingin hati tenang dan tidak lagi gelisah, maka perbanyaklah zikir. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Lalu apa itu zikir? Zikir yang pertama adalah salat. Allah berfirman, wa aqimis sholata li zikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat yang ke-14. Yang kedua, kalimah thayyibah setelah salat adalah zikir. Dalam Al-Quran ditegaskan, fa iza qadaitumus sholata fazkurullaha. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya. Quran surat An-Nisa ayat 103.
Lalu yang ketiga, berdoa kepada Allah itu adalah zikir. Allah berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifat." Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang keempat, membaca Al-Quran adalah zikir. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Lalu yang kelima, menghafal Al-Quran adalah zikir. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 17, "Wa laqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir." Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika kita merasakan gelisah dan takut mati, maka ingat kepada Allah adalah zikir. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, "Fazkuruni azkurkum wasyukru li wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Intinya amal soleh adalah zikir. Jika kita banyak melakukan amal soleh, maka hati kita akan tenang, dan tenang pula jika nyawa kita dicabut. Banyak sekali kisah nyata dari para ulama, para kiai, dan para ustadz yang meninggalnya dengan sangat indah, tidak merasakan sakit sedikit pun. Ada yang meninggal ketika berbuka puasa, ada yang meninggal ketika sholat, mengajar, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka semua meninggal dengan tenang karena amal-amal soleh mereka banyak. Namun jika kita dekat dengan amal yang salah, maka ini jadi masalah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 50, "Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dan berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa yang membakar,' niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat." Jika seseorang tidak memiliki amal soleh, maka dia ditutup oleh amal salah. Ketika ada maksiat, maka di tubuh ada sekat yang menghalangi keluarnya nyawa dari tubuh kita, sehingga ketika malakul maut mau mencabut nyawa, maka sekat itu menghalanginya, sehingga nyawa pun keluar dengan dipaksa, sehingga terasa sangat sakit. Seperti yang disampaikan Nabi, semacam mencabut duri yang posisinya melintang di dalam daging kita. Semoga kita termasuk orang yang nantinya dimudahkan oleh Allah ketika nyawa dicabut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.